Shalom, selamat pagi semuanya. Buat kasih setia Tuhan, kita mau bersyukur pagi hari ini. Pemeliharaan Tuhan yang Tuhan terus nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Bersyukur buat kasih yang Tuhan nyatakan, buat pengorbanan yang menyelamatkan, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai saat pagi hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat kasih yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Engkau mati di kayu salib, mencurahkan darah untuk menebus hidup kami, menghapus dosa-dosa kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Kami kagum akan Engkau, Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Engkau yang selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik. Sebab itu kami datang kepadamu pagi ini dengan rasa syukur, dengan rasa kagum kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggi. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulia kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti pesannya karya-Mu. Oh indahnya, oh herannya kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidup. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan
tanganmu, ajaib dan mulialah kuasamu, nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulia kuasamu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulia kuasamu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Sungguh kami kagum akan Engkau, kami kagum akan kasih-Mu, kasih yang ajaib, kasih yang sempurna, kasih yang menyelamatkan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ya Allah baik, kami bersyukur, kami memuji, menyembah, meninggikan namamu. Yesus Tuhan, ya Allah baik, sungguh baik Engkau. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau yang dipuji, layak disembah, ditinggikan,
dimuliakan. Sebab itu hanya kepadamu kami tunjukkan pujian kami, rasa hormat kami, penyembahan kami kepadamu Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang berkuasa dan berdaulat di bumi dan di surga selamanya. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Mulialah namamu, mulialah namamu Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah Kau. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang seperti, bukan saja Engkau selamatkan, tapi Engkau Tuhan yang terus memulihkan hidup kami. Engkau Tuhan yang terus menyertai dan memberkati kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Engkau. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Pujilah namamu, mulialah namamu. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa di bumi, di surga. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut menyembah.
kepadamu, Yesus, Yesus Tuhan. Kami bangga menjadi umat pilihan-Mu, sebab Engkau menebus hidup kami dari perhambaan dosa, dan Kau jadikan kami hamba-hamba kebenaran. Satu biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, ajaiblah Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya padamu hati kami percaya. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu. Mulia, mulia, mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang setia, yang memelihara hidup. Terima kasih, terima kasih. Sebab kami tak takut, kami tak gentar. Sebab ada Engkau Tuhan yang terus memegang tangan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Saya berkatakan tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Amen. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku.
Kau batukan aku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Amin, amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Batu karangku, ya Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang memegang tangan kanan, yang menuntun hidup kami dan memimpin kami di jalan-jalan yang benar. Oleh sebab itu kami mau hidup kami terus ada di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami, sehingga kami boleh terus berjalan bersama, melewati dan menghadapi segala, sehingga kami menjadi orang-orang yang lebih daripada teman. Terima kasih, pagi ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman.
sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Sabdo. Shalom, selamat pagi semuanya. Oke, pagi. Shalom. Ya, hari ini kita di ayat 2 Korintus 9 ada dua perikop, sangat sedikit sekali ayatnya. 2 Korintus 9, perikop yang pertama, pengumpulan uang untuk Yerusalem. Tentang pelayan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskan kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengutus mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksa. Ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau sebelumnya jemaat Korintus ini pernah berjanji untuk memberikan sebuah persembahan bantuan kepada jemaat di Yerusalem yang miskin, ya. Jadi mereka tergerak untuk memberikan jumlah bantuan, ya, kepada jemaat di Yerusalem. Lalu Paulus ini dengan bangga menceritakan kepada orang-orang di Makedonia, sehingga orang-orang di Makedonia pun merasa termotivasi dan ingin melakukan hal yang sama seperti jemaat di Korintus. Sehingga Paulus ya mengutus Titus dan beberapa orang untuk mendahului mereka ke Korintus, supaya apa yang mereka janjikan itu terrealisasi gitu. Jadi memastikan lah gitu. Dan apa yang dilakukan orang Korintus itu harus harus sesuai lah dengan apa yang dikatakan oleh Paulus itu. Jadi mendoronglah jemaat Korintus untuk melakukan apa yang kamu lakukan itu sudah dilakukan loh oleh orang Makedonia gitu. Nah, kau sudah jadi berkat begitulah kira-kira. Jadi dari perikop ini yang harus kita ambil itu adalah kita ini sebagai orang percaya, kita harus punya contoh dan teladan yang baik, sehingga apa yang kita lakukan itu diikutin oleh orang lain
Gitu. Terus yang kedua itu adalah kita sebagai orang percaya itu harus punya ciri khas ya. Jadi kalau misalnya kita ini punya ciri khasnya kalau misalnya mengampuni. Orang Kristen itu harus mengampuni. Jadi kalau ada masalah ya, ya dipastikan kita ini harus mengampuni. Kayak Pak Heri kalau khotbah menjadi ciri khasnya Pak Heri itu ya ya firman balik-balik lagi ke 4M ya, firman gitu. Nah, jadi kita sebagai orang percaya itu harus punya ciri khas, harus punya keunggulan dalam mengikut Tuhan. Jadi juga jangan jadi batu sandungan buat orang lain sehingga ciri khas kita itu tidak menonjol. Lalu perikop selanjutnya, memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka, mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Jadi di sini surat Paulus juga memotivasi ya, terus ada tabur tuai. Jadi kalau mereka jemaat di Korintus, kalau engkau menabur ya, baiklah itu kalau misalnya menabur sedikit ya engkau akan menuai sedikit. Terus ya kalau memberi itu harus dengan sukacita. Motivasi yang dikasih oleh Paulus kepada jemaat Korintus itu supaya mereka melakukan apa yang Paulus sudah katakan kepada jemaat di Makedonia itu, ya tahun kemarin yang kau sudah janjikan, ya baiklah itu dilakukan. Nah, nanti ada saudara-saudaraku yang kuutus, ya Titus bersama teman-temannya itu mengumpulkan, terus seberapa yang ada nanti Tuhan yang mencukupkan gitu. Nah, jadi kira-kira kalian tidak usah khawatir, pokoknya kumpulkan aja seberapa kalian yang ada gitu. Nah, karena itu
bukan hanya membuat kalian senang, tapi membuat Tuhan juga bersyukur atas apa yang kalian lakukan. Gitu. Jadi motivasi ini, kata motivasi supaya jemaat di Korintus itu melakukan apa yang mereka sudah janjikan sebelumnya kepada eh, umat Tuhan di Yerusalem. Gitu. Jadi apa yang kalian kumpulkan itu nanti Tuhan cukupkanlah gitu. Walaupun kalian memberikan sedikit, ya itu nanti Tuhan akan cukupkan. Itulah kira-kira isi suratnya ini. Jadi kebenaran yang kita terima hari ini, ya kita sebagai orang percaya, kalau kita mengasihi Allah itu ya Allah itu akan memberkati kita yang menabur sedikit gitu. Jadi bukan berarti orang yang menabur banyak itu lebih banyak diberkati, bukan gitu. Tapi kita motivasi kita, kalau kita ya cukupnya dikit, ya Tuhan juga akan berkati gitu loh. Gitu. Tapi kebenarannya adalah kalau kita menabur sedikit, ya kita ya dapatnya sedikit gitu. Nah, jadi eh, itulah yang ditanamkan Paulus eh, kepada jemaat di Korintus. Jadi kebenarannya yaitu kita sebagai orang-orang percaya, ya kita harus kalau misalnya memberi, ya memberilah dengan sukacita, bukan dengan kayak aku nanti dilihat orang kayak mana ya kalau aku ngasih sedikit gitu. Bukan itu gitu. Nah, tapi motivasi kita kalau kita menabur, sama seperti gereja kita kan ada diakonia gitu. Nah, kita jangan jangan takut untuk menabur gitu. Jadi kalau bukan hanya besar dan kecilnya, tapi kerelaan hati. Seberapa kita mampu, nah, Tuhanlah yang akan mencukupkan segalanya. Jadi Tuhan itu bukan hanya memberkati apa yang kita beri, tapi Tuhan itu akan memberkati kita juga, gitu loh. Jadi kalau tadi dibilang eh, Rasul Paulus itu kan Tuhan itu bukan mencukupkan uangnya saja yang mereka kumpulkan, tapi mereka juga akan memberkati jemaat itu yang memberi itu. Nah, jadi memberi itu dengan sukacita sehingga mereka mendapatkan sukacita dari Tuhan. Itu ucapan syukur dari Tuhan. Jadi kalau kita menabur, jadi hendaklah kita menabur dengan sukacita, bukan berarti banyak atau sedikitnya. Terus Allah akan memberikan kecukupan. Jadi Tuhan itu akan mencukupkan apa yang kita tabur itu menjadi berkat buat orang lain, dan Tuhan itu akan memberkati diri kita juga. Gitu. Terus benih itu ya apa yang kita taburkan dibilang ada benih yang kita tabur, ada roti yang kita makan. Jadi percayalah ketika kita menabur, Tuhan itu sudah menyediakan makanan yang akan kita makan. Jadi jangan khawatir dalam hal menabur. Jadi eh, itu kebenaran firman Tuhan hari ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Heri bisa tambahkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, makasih untuk Mas Abdul buat sharing firman pagi hari ini. Tentu hal yang pertama dari perikop yang pertama seperti yang Mas Abdul tadi katakan, biarlah setiap kita ini jadi inspirasi bagi orang lain dalam hal melakukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun tentulah kita tidak bisa sempurna di seluruh lini aspek hidup kita 100% semua sempurna, tapi paling tidak orang bisa mengenal kita minimal satu item lah. Oh, si A ini orangnya paling sabar. Oh, kalau si B ini orangnya paling baik hati, suka menolong. Kalau si C ini orangnya paling murah senyum. Nah, paling tidak kan minimal. Walaupun saya percaya Bapak Ibu lebih dari satu lah. Tapi intinya ya, karena memang seperti kalau yang saya katakan berulang-ulang 4M, kan menerima firman Tuhan setiap hari,
merenungkannya siang dan malam, melakukannya sebagai gaya hidup, dan yang keempat, membagikannya sebagai kesaksian hidup. Artinya memang hidup kita ini jadi bukti kebesaran Tuhan. Dimulailah dari hal-hal yang sederhana. Bahkan ya seperti apa yang khususnya secara khusus disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam hal ini kita sedang bicara tentang pemberian. Seperti Paulus katakan, jemaat Makedonia, juga jemaat Korintus, Akhaya, mereka sudah siap memberi, dan biarlah apa yang kita lakukan itu benar-benar jadi inspirasi bagi orang lain. Karena seperti yang sering saya katakan, terkadang kan orang harus melihat orang lain. Oh, ternyata bisa loh orang itu lakukan, kenapa aku enggak ya? Dan itu bukan hanya dalam hal-hal yang untuk menguntungkan diri sendiri. Kan kalau di dunia kita sering ungkapan, kenapa aku harus nggak bisa? Dia makan nasi, aku juga makan nasi. Kenapa dia bisa, aku nggak bisa? Nah, tapi kan jangan hanya itu untuk hal-hal yang hanya memuaskan daging. Wah, dia bisa kerja, banyak duit. Aku juga pasti bisa lah. Karena dia makan nasi, aku juga makan nasi. Tapi tentunya bukan hanya dalam hal-hal yang seperti itu saja. Tapi mari hidup kita ini jadi inspirasi di dalam kita mempraktekkan firman Tuhan. Dan tentu sekali lagi ada begitu banyak firman Tuhan yang harus kita praktekkan, dan biarlah hidup kita yang mempraktekkan firman Tuhan itu menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ada di sekeliling kita. Minimal kalau hari-hari ini orang mengeluh, ngomong susah, sulit, tapi orang bisa terinspirasi dari hidup kita. Ketika kita tetap bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Mereka melihat hidup kita juga nggak begitu-begitu amat, kata orang. Tapi orang bisa melihat perbedaannya, kita bisa tetap mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang sama yang sedang dialami. Tapi mereka melihat sebuah perbedaan. Karena memang hidup kita kan harus beda. Kenapa harus beda? Sesuatu yang berbeda itu mudah terlihat, Bapak Ibu. Itu prinsip. Kalau contoh gitu ya, ada kelereng, semua warnanya hijau gitu. Tiba-tiba ada yang kuning. Otomatis mata kita langsung tertuju kemana, Bapak Ibu? Kuning. Oh, ada sesuatu yang beda nih satu nih. Itu maksud firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubah oleh pembaruan budimu. Kita ini jadi berbeda. Hageos itu kan berbeda, Bapak Ibu. Apakah orang itu otomatis langsung melihat hidup kita? Dan berkali-kali saya katakan, orang Kristen itu seperti itu. Mudah sekali terlihat oleh orang. Nah, jadi itu yang Tuhan mau. Yuk hidup kita harus beda dengan dunia. Sehingga ketika orang melihat itu langsung, ih, beda banget memang hidup kamu ya. Nggak sama seperti yang lain. Nah, itu prinsip Bapak Ibu ya. Sesuatu yang berbeda itu pasti akan menjadi apa ya? Daya tarik. Mata orang itu pasti akan langsung tertuju. Dari semua hitam tiba-tiba ada satu putih gitu. Orang langsung kelihatan yang putih. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu yang saya mau tambahkan bicara tentang perikop yang pertama. Hidup itu harus jadi inspirasi bagi orang. Gimana caranya? Ya berbeda dengan pada umumnya. Dan tentu hidup kita yang berbeda dengan dunia itu karena hidup selaras dengan firman Tuhan. Itu yang benar. Jadi ketika hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, memang terkadang bagi sebagian orang kita dianggap unik, antik, berbeda. Tapi nggak apa-apa. Justru karena ketika kita berbeda dengan orang dunia, orang akan dengan mudah menemukan kita. Orang akan dengan mudah melihat kita. Bukankah seperti apa yang terakhir saya khotbahkan, itulah kehendak Bapa, supaya setiap orang melihat anak. Orang langsung lihat Yesus dalam hidup kita. Karena ada sesuatu yang berbeda dengan orang pada umumnya. Nah, kalau bicara perikop yang kedua, kembali bicara tentang pemberian, ya berkali-kali saya harus katakan ya jangan alergi dengan khotbah firman Tuhan yang mengajak kita untuk memberi. Ya tentu memberi bukan saja bicara tentang uang, walaupun konteks yang sedang kita bicarakan di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus ini ya jelas pemberian dalam bentuk uang, pemberian-pemberian untuk menolong orang lain.
Anggaplah berkali-kali saya katakan kalau ada orang-orang yang alergi dengan kata perpuluhan. Anggaplah mereka masih punya paradigma, oh perpuluhan itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru. It's okay lah. Tapi kan balik-balik prinsip memberi itu kan yang harus kita pegang teguh. Bahwa memberi seperti di pasal kemarin, yang memberi ya sesuai dengan apa yang ada pada kita. Yang tahu uang kita berapa, dan berapa yang mau kita sisihkan, alokasikan, berapa persennya kita mau berikan, itu kan keputusan di tangan kita. Tapi prinsipnya firman Tuhan katakan ya kita harus memberi menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Karena Allah itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan berkali-kali saya katakan, orang yang bisa memberi itu hanya orang yang punya rasa cukup. Jemaat Makedonia itu jemaat yang tidak kaya secara materi, Bapak Ibu. Tapi karena mereka merasa cukup dan mereka bisa memberi. Dan kami bersyukur, kami bisa praktek melakukan hal itu. Ketika kami sendiri saja kalau menurut ukuran orang, ya kami masih butuh. Nggak usahlah diberi kepada yang lain, itu saja masih kurang. Nah, tapi balik-balik sekali lagi, ini semua bicara sikap hati. Kalau ngomong soal kurang, orang kalau nggak punya rasa cukup, mau berapapun akan tetap kurang. Makanya Yesus juga pernah katakan gini, kita harus setia dulu dalam perkara kecil. Baru Tuhan bisa percayakan perkara yang besar. Nah, masalahnya banyak orang akhirnya menggunakan prinsipnya sendiri. Oh, nantilah Pak, kalau uangku sudah sekian, pasti aku bisa memberi. Maaf, realita yang saya temukan di lapangan. Orang yang punya prinsip seperti itu, mau sampai berapapun uangnya banyak, nggak akan pernah bisa memberi. Kalaupun memberi itu bukan memberi dengan sukarela ya, tapi sukarelanya itu sekedar. Nah, sekedar dan sukarela itu beda loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya uang 100 juta, ngasih 100 ribu, itu sekedar Bapak Ibu, itu bukan sukarela. Karena harusnya Bapak Ibu masih bisa. Anggaplah, oke lah, nggak usah ngomong itu. UMR, waktu kalau kita punya gaji UMR, oke lah, kita nggak bisa memberi banyak. Kita bisa memberi 10 ribu, 20 ribu. Ya mungkin karena itu memang kebutuhan, UMR itu kan dihitung pemerintah untuk kebutuhan hidup sebulan. Oke. Tapi bagaimana ketika pendapatanmu naik jadi 5 juta? Nah, ada begitu banyak orang ketika pendapatannya naik, yang naik apa? Gaya hidup. Padahal harusnya kan dia hidup dengan 3 juta tadi cukup. Ketika dia punya tambahan 2 juta jadi 5 juta contoh. Harusnya dia kan punya kesempatan untuk memberi lebih banyak. Bukan menggunakan lebih banyak. Walaupun menggunakan itu hak setiap kita. Tapi ini bicara tentang sikap hati sekali lagi. Apalagi nanti kalau gajinya naik lagi jadi 7 juta. Ya tadinya 3 juta naik 4 juta gaya hidupnya, it's okay lah kebutuhan hidupnya. Yang tadinya nggak punya pengen tambah oke. Tapi kan berarti dia masih punya uang 3 juta untuk yang bisa dikelola. Untuk diinvestasikan kah? Untuk menabur kah lebih besar? Bisa Bapak Ibu. Tapi ada begitu banyak orang yang ngomong tadi, ini masih sedikit, mana bisa kami memberi. Nantilah kalau kami dapat tambahan. Nggak akan pernah Bapak Ibu. Kalau sikap hatinya dari awal nggak murah hati, merasa kurang, mau sampai 100 juta pun dia punya uang, tetap akan merasa kurang. Nah, tapi Tuhan mau ajar kita hari ini. Makanya prinsip yang terus kami ajar karena kami lakukan ya ketika pendapatan semakin banyak, maka hal yang pertama yang harus meningkat itu adalah pemberian, bukan gaya hidup. Bahkan berkali-kali kan saya sudah katakan standar hidup kami nggak naik. Bukan berarti nggak boleh menikmati berkat yang lebih. Tapi standar hidup kami nggak akan pernah naik. Kenapa? Ya kita kan nggak tahu seperti orang dunia katakan roda itu kadang berputar kan. Jangan gaya hidup kita sudah 10 juta, satu saat harus berhenti bekerja, nggak punya penghasilan lagi, stres. Karena sudah gaya hidupnya 10 juta. Nah, sehingga kalau dia mulai kerja lagi, gajinya 3 juta lagi, 5 juta lagi, wah itu sudah stres. Nggak bisa lagi. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Standar hidup kita 3 juta, mau gaji 10 juta, 20 juta, ya oke lah kita menikmati lebih. Tapi kalaupun balik ke angka 3 juta, it's okay, nggak stres.
Karena memang dulu juga gitu. Dulu juga cuma naik angkot, kenapa sekarang harus naik mobil? Kalau memang dikasih mobil ya puji Tuhan. Kalau pas mobilnya harus dilepaskan lagi, naik angkot lagi, ya kenapa harus bersungut-sungut? Nah, tapi itulah sikap hati. Tapi kembali bicara soal memberi, saya berdoa, saya mendorong setiap kita memiliki rasa cukup. Karena hanya orang yang punya rasa cukup lah yang memberi. Tapi kalau orang yang punya rasa kurang, mau punya berapa banyak pun, ya akan tetap kurang, nggak akan bisa memberi. Orang pelit apalagi, pasti akan punya 1001 macam alasan untuk tidak memberi. Tapi kan Amsal katakan gini, orang yang menebar harta tidak akan pernah kekurangan. Tapi orang yang menghemat secara luar biasa, itu selalu kekurangan. Ya, sebenarnya itu diperhalus lah bahasa Amsal Bapak Ibu. Menghemat secara luar biasa itu artinya pelit sih sebenarnya. Orang dunia kan punya prinsip hemat pangkal kaya. Firman katakan hemat secara luar biasa. Itu pelit sebenarnya. Tapi saya berdoa setiap kita didapat Tuhan, dikenal sebagai orang yang murah hati. Walaupun murah hati itu bukan bicara berarti kita harus memberi kepada semua orang. Kita punya kemampuan dan kapasitas yang berbeda. Mungkin kita cuma bisa memberi satu orang, kita bisa memberi kepada dua orang. Ya hanya itulah. Ya terserah orang menilai kita murah hati, nggak murah hati, tapi Tuhan yang menilai sikap hati kita. Jadi mari belajar seperti jemaat Makedonia, dalam segala kekurangan, mereka belajar memberi. Dan sampai hari ini seperti yang kemarin saya katakan, kami mempraktekkan hal ini. Ketika hidup kami masih jadi kontraktor, numpang sana, numpang sini, nggak punya penghasilan tetap 1 bulan dapat PK sekian, enggak. Hidup kami itu dari hari ke sehari. Hari ini dapat salam pantai costa, salam tempel, dikelola berapa hari habis. Ya, tunggu berdoa berharap nanti ketemu jemaat ada yang kasih salam tempel lagi, dapat hidup lagi nambah berapa hari. Itu bertahun-tahun kami hidup seperti itu Bapak Ibu. Tapi dalam kondisi seperti itu kami belajar memberi. Kami punya pelayanan penggembalaan sepeser pun uang persembahan bertahun-tahun kami nggak ambil. Kami tabung supaya Natal kami bisa beri kado kepada anak-anak sekolah minggu. Tapi buktinya kami dipelihara Tuhan sampai hari ini. Kami nggak pernah kekurangan satupun yang baik. Selalu saja apa yang kami perlu Tuhan sediakan. Tanpa harus kami minta-minta. Seperti yang pernah saya katakan beberapa waktu yang lalu. Saya tidak harus menunjukkan wajah lusuh saya. Saya tidak harus menunjukkan baju compang-camping supaya diberi belas kasihan. Jadi mari Bapak Ibu miliki sikap hati yang benar tentang uang. Karena satu-satunya yang bisa membuktikan siapa diri kita itu ya kata dunia uang. Bahkan yang bisa disejajarkan dengan Tuhan, disejajarkan dalam tanda kutip ya, itu cuma mamon Bapak Ibu. Tapi saya berdoa supaya kita menjadi tuan atas keuangan kita. Bukan uang yang mengatur hidup kita, tapi kita yang mengatur uang kita. Berapa yang harus kita kembalikan untuk pekerjaan Tuhan, berapa yang harus kita tabur, berapa yang kita nikmati. Masih ingat selalu ada 3 hal yang saya doakan untuk jemaat. Tuhan berkati lumbung perbendaharaan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa kelola dengan bijak. Ngikutin gaya hidup kadang hanya untuk hal-hal yang sia-sia, hanya untuk sombong, prestis. It's okay, saya nggak mau menghakimi, silakan Bapak Ibu. Tapi seperti prinsip yang Paulus katakan, semua boleh, tapi apakah semua membangun? Semua halal, tapi apakah semua berguna? Kita harus sampai di level itu menggunakan keuangan kita, Bapak Ibu. Ikutin tren A, tren B, tren C, tren D, semua mau diikutin. Ya boleh, boleh-boleh saja, nggak dosa. Tapi apakah itu berguna? Apakah tidak lebih berguna untuk menabur supaya jadi berkat bagi orang lain? Sehingga hidup bukan untukku dan untukku seperti kata Amsal. Jadi mari bertumbuh dalam pemahaman kebenaran firman supaya hidup kita kembali seperti perikop yang pertama jadi inspirasi bagi orang lain Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Mas Abdul. Oke, saya kembalikan kepada Ko Joni. Ibu Ros itu lagi di rumah sakit kayaknya ya? Di Teresia atau masih di Jakarta? Hordennya Jakarta, sama. Pak. Oh, Jakarta. Karena hordennya Iya, saya pikir kayak dia masih. Apa yang di opname?
Kan dia mau pakai asuransi, Pak. Jadi nginep. Oh, Pak Abi sudah nginep. Iya. Oke, oke. Oke, kita terus untuk Pak Abi, Pak Ongko, juga untuk Ibu Dorcas. Silakan Kak Joni. Oke, shalom semua. Kalau tidak akan nambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh terus bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Dan kami boleh terus belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu terus mengingatkan kami, mengajar dan menuntun kami Tuhan. Semakin hari, semakin sempurna Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Dan hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat dan teladan bagi banyak orang Tuhan. Sehingga lewat hidup kami, orang-orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Abdul Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus pakai Abdul dan Yoke Tuhan dan setiap pelayanan mereka. Mereka boleh menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Kau berkati dan Yoke bersama anak mereka Tuhan. Anaknya Tuhan, jadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan, sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi teladan Tuhan, buat hidup kami, orang-orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa Tuhan, khususnya buat Pak Abi Tuhan, yang saat ini sedang melakukan general check up Tuhan, campur tangan Tuhan, biar Tuhan berkuasa untuk kesehatan Pak Abi Tuhan, biar kuasa-Mu yang terus memulihkan kesehatannya Tuhan. Kau berkati Pak Abi dan Ibu Ros Tuhan yang mendampinginya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kasih karunia-Mu menyertai Pak Abi dan Ibu Ros Tuhan bersama anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Kau juga berkati Pak Ongko Wijaya Tuhan, biarlah di masa tuanya Tuhan, dia boleh terus Engkau pulihkan kesehatannya, dan dia boleh menikmati setiap kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Di masa tuanya, dia boleh menjadi berkat buat anak-anaknya, buat cucu-cucunya Tuhan, dan orang-orang di sekelilingnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan. Kau juga memberkati Ibu Dorcas Tuhan, Kau memberi dia kekuatan dan semangat Tuhan dalam proses menjalani setiap kemoterapinya Tuhan. Sehingga Tuhan lewat Ibu Dorcas Tuhan, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Lewat hidupnya dan kesaksian hidupnya, banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Willy Tuhan, keluarga yang dalam perjalanan pulang ke Jambi juga Tuhan sertai perjalanannya Tuhan. Pimpin setiap kendaraan yang dia tumpangi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan juga berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya, gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajarannya. Kau taruhkan mereka roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar Tuhan. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami Indonesia. Tuhan, biar semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap doa-doa kami di dalam tangan-Mu. Biarlah kasih penyertaan dan pelindungan-Mu menyertai kami semua. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Mas Abdul. Biarlah berkat
cinta kasih daripada Tuhan terus menyertai hidup kita senantiasa. Dan kemanapun engkau pergi, apapun yang kau lakukan, kau kerjakan, biarlah Tuhan yang membuat berhasil senantiasa. Mulai dari pagi hari ini, biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna terus menyertai hidupmu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita terima berkat sama-sama katakan, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.